kita bahas bersama segala problema, hanya ada di Markombur. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang sangat kami sayangi dan kami cintai. Hari ini mari kita bercerita, cerita yang bermakna dalam satu bingkai di Markombur. Tentu satu luar biasanya, hari ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelasnya kalau jamu katakan jamu, jangan batang dibelah-belah. Hari ini kita berjumpa dan bertemu untuk menciptakan solusi atas masalah. Tema kita hari ini adalah polemik revitalisasi pasar, yang mana belakangan ini kita dengar bersama tentang hiruk pikuknya kegelisahan para pedagang, para pekerja pasar, terutama di pusat pasar Medan. Artinya kenapa? Dalam satu sikap yang mungkin sangat mengecewakan pedagang pasar dan para pekerja pasar tentang adanya revitalisasi atas pasar tersebut. Mau kemana para pedagang? Mau kemana para pekerja pasar? Kita akan kupas, tentu yang jelasnya kenari, batang kenari, jangan diambil burung gelati. Saya ditemani adik saya Kori, orangnya penuh senyum, elok berbicara, dan begitu cantik. Ini dia adinda kami, yaitu Kori. Iya. Terima kasih Bang Munir. Wah, luar biasa ya. Pembuka yang luar biasa dari Bang Munir tentunya menambah semangat kita semua. Betul. Dengan bahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini pemirsa ya. Semoga yang menyaksikan acara ini semua dalam keadaan sehat ya. Karena memang kondisi cuaca di Kota Medan sedang ekstrim ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan kita bersama. Terima kasih pemirsa yang sudah bergabung bersama kami menyaksikan Markombur kali ini. Tentunya Markombur mengangkat isu-isu yang memang lagi marak diperbincangkan seperti yang kali ini kita bahas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Munir juga ya pemirsa ya, tentang polemik revitalisasi pasar. Nah, kita ketahui bersama bahwa Senin lalu ya ratusan pedagang sudah melakukan demo ya di kantor Wali Kota Medan. Ini membuktikan bahwa adanya penolakan kuat dari para pedagang untuk adanya revitalisasi pusat pasar Medan ya. Nah, di sini kita sudah menghadirkan pedagangnya ya pemirsa, ataupun Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Milenial Kota Medan, ada Bang Dedi Harfi Syahari. Luar biasa. Selamat sore Bang Dedi, apa kabar? Baik, Pak. Sehat ya Bang ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima Awak kasih kalau udah Bang sudah sehat hadir. semangat awak. Karena Betul. kenapa? Alhamdulillah. Berarti gaspol katanya. Ini dia baru suruh ya kan? Oke, nah selain itu kita juga menghadirkan pengamat ekonomi ya pemirsa ya, yang akan melihat dari sisi ekonominya seperti apa untuk revitalisasi dari pusat pasar Medan ini ya. Dan tentunya kami menghadirkan Bang Gunawan Benjamin. Apa kabar Bang Ben? Alhamdulillah baik Mbak Kori. Sehat selalu ya, terima kasih juga sudah Udah hadir. ada kan formula yang untuk disampaikan. Udah tahu ini udah gelisah aja Bang. Mau gas aja nih kan. Agak direm sedikit ya, takutnya gaspol remnya blong pula ini ya Bukan, kan. yang takutnya gara-gara pusat pasar ditutup, kegiatan nggak ada, takutnya bisa inflasi atau deflasi. Nah, ini kan yang Bang kita Bun takut kali tanyakan tuh. ya. Nah, ini dia. Nah, mana tahu di luar sana ada juga yang para pedagang ataupun masyarakat di luar sana ingin menyampaikan aspirasinya juga terkait revitalisasi pusat pasar ini. Boleh bergabung bersama kami ya pemirsa. Silakan menghubungi kami di 081161600386. Baik, kita langsung saja tanyakan kepada Bang Dedi di sini ya sebagai Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Milenial Kota Medan. Tentang gundah gulananya para pedagang ini seperti apa sebenarnya? Apa yang membuat para pedagang ini menolak keras untuk adanya revitalisasi dari pusat pasar Medan? Silakan Bang Dedi. Tapi sebelum dijawab Bang, ku tengok gaya abang dari mimi muka udah geram aja. Iya, agak seram kita lihat. Ini ya. seru kita ini. Nah, ini baru sur ini. Silakan Bang. Ya, jadi dari 2023 dulu kami juga mendapat terpaan isu, Bang. Isu revitalisasi. Yang pada saat itu kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa juga, namun oleh pihak Muspida Kota Medan diarahkan untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan dipimpin oleh Apip Walad pada saat itu. Apip Abdillah. Apip Abdillah. Jadi kami sampaikan kami menolak tegas adanya revitalisasi. Mengingat
di situ kan ada 3.400 kios dengan pekerja hampir 15.000 orang. Kan itu. Jadi artinya hari ini kami meminta kepada DPRD agar menekan Pemko Medan untuk tidak melaksanakan revitalisasi. Nah, oleh karena itu Ketua Komisi C Apip Abdillah menyatakan dalam siarannya, dan ada rekomendasinya saat ini yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Medan, Pak Asim. Ini ada poin-poinnya yang menyatakan tidak ada revitalisasi, serta adanya edaran dari PUD Pasar tidak adanya revitalisasi. Itu tahun berapa, Bang? Ini tahun 2023, bulan September. Bulan September, 1 tahun yang lalu. Ya, ya. Jadi hari ini kami diterpa lagi kondisi-kondisi yang kurang senang ini tadi. Artinya saya harus lakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan pedagang-pedagang ini. Ya. Karena apapun ceritanya, revitalisasi itu membawa dampak buruk bagi perekonomian. Apalagi yang direvitalisasi ini adalah pasar, pusat ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Nah, hari ini kan kita berpikir wali kota kenapa tidak mengarahkan perbaikan itu kepada pasar-pasar yang pusat ekonomi? Kenapa infrastruktur seperti kita lihat di tengah jalan ini ada pembangunan-pembangunan? Ya. Nah, saya juga berpikir kenapa harus pakai pihak ketiga gitu? Kenapa nggak pemerintah men-take overnya ini untuk melakukan ini? Kenapa? Udah jelas kalau investor kita masuk pasti membayar. Ya, betul. Di dalam kondisi yang sulit saat ini, masyarakat ini tidak akan mampu membeli dari investor. Satu. Yang kedua, 3.400 pedagang itu di mana mau ditaruh? Itu aktif semua loh, Pak. Termasuk pekerja kasar seperti SPSI, Betul. tukang beca, Betul. penjajah keliling. Jadi Ya, ya. hari ini Absindo Milenial ini ingin mempertahankan tradisional tadi, Bang. Jangan gara-gara pembangunan yang dikebut oleh wali kota pada saat ini mengorbankan jutaan masyarakat. Ya. Artinya terdampak ekonominya cukup besar. Apalagi saat ini pasar kami kan kondisinya seperti itu. Betul. Sudah sering kita sampaikan kepada pengelola dalam PUD pasar itu bahwa ini bocor, banjir. Nah, pernah saya pada saat itu saya buat video juga tentang banjir yang memarahi wali kota. Saya bilang, nggak ada otaknya, saya bilang. Nggak ada isi perutmu. Itu saya sampaikan, baru dikorek orang itu. Nah, ini ada lagi masuk isu revitalisasi. Kami demo ke lapangan, ternyata wali kota nggak bisa ngasih jawaban. Kami kan menanya, revitalisasi apa tidak? Kalau revitalisasi kami menolak. Tapi renovasi bagian gedung ini diperbaiki nggak jadi masalah. Nah, hari ini wali kota kan terus memplot ini. Jadi kita berpikir ada apa ini kok diplot seperti ini? Nah, setelah September 2023 yang lalu ini ada lagi komunikasi setelah itu, Bang? Tidak ada. Untuk wacana Tidak ada. revitalisasi. Namun kami dapat bocoran sendiri dari Pemko sendiri. Orang Pemko yang orang tuanya berjualan di pusat pasar. Oh. Pak, ini ada revitalisasi, gambarnya udah ada, Set plan-nya udah set semua. plan-nya ada, Desainnya juga ada ya. Oke. blueprint-nya itu udah ada. Medan Mall, Ya. 25 tingkat, ini 15 tingkat, sentral pasar, pusat pasar bertingkat juga sampai 4. Tapi tidak pernah dikomunikasikan Tidak dengan pernah para pedagang. dikomunikasikan, yang jelas disosialisasikan bahwasanya ada revitalisasi. Loh, kita marah toh, kok kayak gini? Satu contoh, kenapa pasar Aksara bisa dibangun pakai anggaran pemerintah? Kenapa ini mesti diberikan kepada investor? Ada apa? Makanya kami marah pada saat itu. Makanya saya selaku pimpinan organisasi mengajak pedagang-pedagang itu untuk aksi mempertanyakan itu. Ya. Nah, yang kami sayangkan wali kota lain ditanya, lain dijawab. Kok masalah Apip lagi di situ? Apip Abdillah. Apa ada apa, Bang? Apip Abdillah dianggapnya katanya menyetujui. Menyetujuinya kapan? Sementara 2023 dia udah memberikan rekomendasi kepada ketua DPRD bahwasanya inilah poin-poinnya. Meminta mengeluarkan surat edaran bahwa tidak adanya revitalisasi pusat pasar yang bertujuan agar pedagang pusat pasar mendapat informasi secara normal. Apabila ada perencanaan pembangunan yang ada di ruang lingkup PUD Pasar Kota Medan agar berkoordinasi dengan DPRD. Ini tidak ada koordinasinya sama DPRD. Jadi untuk apa dibuat revitalisasi kalau nggak ada?
apa kami, wakil-wakil kami yang menyampaikan ke kami. Ya. Nah, kenapa mesti Abdillah yang ditembak gitu? Yang ditembak yang ini yang menandatangani Pak Hasim selaku ketua DPRD. Nah, ini kan ada nuansa-nuansa politik yang nggak ngerti. Janganlah kami dibawa-bawa untuk perang-perang seperti ini. Betul, Kami hanya ingin berjualan, Iya. menghidupi keluarga kami. Keluarga. Kan gitu. Karena kami juga di situ ada orang yang mencari makan, ada yang asongan. Ya. Jadi kalau itu nanti dah dibikin macam modern, ini orang kemana semua? Tentu nilai yang kami harus keluarkan lebih besar lagi. Satu, yang kedua, kami di mana dipindah, di mana diarahkan? Kota Medan penuh. Hari ini aja banyak kebijakan wali kota yang gagal kok. Apalagi revitalisasi ini. Ini suatu kegagalan ini. Jadi gini, Bang Dedi, tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan Bang Dedi, seolah-olah ini adalah merupakan gawen yang diarahkan ke Apip Abdillah. Saya klarifikasi sedikit, artinya kenapa saya udah tanya Pak Apip Abdillah ya. Iya. Setelah langsung itu ya, Bang, ya? muncul ke permukaan, setelah unjuk rasa, saya tanya apa betul Pak Apip ini begini-begini. Pak Apip menyatakan wallahi saya tidak pernah menyetujui itu. Wallahi, artinya kalau udah wallahi demi Allah, artinya secara komitmen. Yang menjadi pertanyaan saya, mengingat daripada prinsip pedagang ini selain 3.200 sekian 3.400. 3.400 Wow. ditambah lagi pedagang tambahan di sayap kanan kiri Iya, pusat iya. pasar, total yang terdata saya itu 4.250. Wow. Artinya secara eskalasi, kalau ini dibuat katakanlah di stagnasikan atau di stop, Ya. ini kita katakan para pedagang ini kali 3 aja punya karyawan, Ya, ya. tak usah bos pedagangnya aja. Ya. Ini mau dikemanakan? Satu Betul, ya Bang ya. betul, Bang. Kedua, satu lagi, sampai saat ini saya udah tanya road to shoe, hati ke hati. Kadang-kadang buka dasar pun tidak. Sorry, abang nyanyi. Jadi secara eskalasi artinya luar biasa. Nah, harapan kita juga bersama ini melalui ini, apalagi semalam juga saya tengok di dalam video, ya katakan di YouTube ada abang kita Frans Tumorang memberikan statement bahwasannya tidak ada tarik ulur revitalisasi, jangan lakukan. Kalau memang mau direnovasi silakan. Kalau nggak ada uang Pemko, alasan pemerintah kota, para pedagang siap membantu, menyiapkan. Betul ya Bang? Nah, ini gimana sikapnya Bang? Kalau saya rasa ungkapan-ungkapan wali kota itu memang nggak berdasar, Bang. Itu saya rasa hanya mencari korban tambahan aja setelah di PD Pasar ini dia copot. Jadi jangan semua. Artinya hari ini bahasa wali kota itu menembak lalat sama meriam, Bang. Kan gitu. Sekali tembak semua kena. Padahal sama getah aja kan udah jadi, Bang. Iya, iya. Mubazir jadi ya, Bang, Artinya ya? ngapain dia menyebut-nyebut nama orang? Iya, betul. Kalau memang kebijakan, ya tuangkan ke DPRD. Nggak usah ujuk-ujuk menunjuk nama seseorang gitu. Ya, oke. Bang Depi kami udah maklum, udah paham. Sekarang Ya, aku ya. tanya lah Bang Gunawan nih. Bang Gunawan dari tadi udah begini aja. Bang Gun, Iya. kita udah mendengar penjelasan dari Bang Depi. Ini bagaimana sikap Bang? Artinya secara gejolak perekonomian dengan di revitalisasi stagnasinya pusat pasar itu nanti, ini akan apa yang terjadi? Ya, kalau saya wali kota, saya nggak akan lakuin itu. Itu yang Ya. pertama ya. Karena memang pada dasarnya tuh saya pakai datanya Bang Munir aja ya. 4.250 dengan kondisi ekonomi seperti yang ada sekarang ini Iya. ya, serba jualan susah, Iya. cari penghidupan juga rumit gitu kan ya. Ekonomi banyak ditopang bansos, Betul. 4.200 kali 3 sebenarnya Iya. 12 ribuan. Itu masih dari pemilik belum bekerja yang katanya Iya. abang tadi itu sampai 15.000. Oke. Kalau misalkan ya, kalau saya ini gini loh, saya pernah mendengar kisahnya Pak Jokowi pada saat kalau dikatakan menggusur sih mungkin iya, tapi pasar Klewar itu dilakukan dengan cara yang lebih arif gitu kan ya, diajak diskusi pedagangnya gitu Betul. kan ya, dikasih pemahaman Ya. gitu kan ya, terus baru pada saat dipindahkan pedagangnya sendiri yang punya inisiatif Mengangkat, untuk ya. mengangkat barang-barangnya mereka untuk pindah. Kayak gitu kan enak lihatnya gitu kan. Kalau saya bilang gitu kan ya, artinya dia diajak ngobrol lah pedagangnya itu tadi gitu kan ya. Kalau misalkan pedagang tuh dibiarkan aja nih, tiba-tiba ini mau saya robohkan, ini mau saya tutup, terus kami mau kemana?
nggak ada solusi nih. Misalkan pedagang mau kemana dibiarkan aja gitu. Wah itu masalah yang bisa jadi kayak gini ya. Kita tuh nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di situ. Intinya sih gitu. Kita justru membuat penambahan jumlah pengangguran makin tinggi, gitu ya kan ya. Saya sih ngelihatnya begitu. Dan nggak gampang loh, nggak gampang loh. Banyak sekarang nih pedagang, misalkan apa segampang itu pedagang itu dipindahkan ke pasar tradisional yang lain, atau mungkin kalau kita lihat pasar tradisional yang lain juga mau gimana, Aksara, Sukarame yang udah pada membludak sampai keluar sana gitu kan, mereka mau ditempatkan di mana nih, kan gitu kan ya. Ini kan berat kan, ini cost ekonomi juga tinggi. Bisa aja memang begini, ada yang berpikiran, lah itu kan kalau misalkan nanti saya bangun 25 lantai kata beliau tadi kan ya. Terus di belakang berapa rencananya? 15. Yang Bapak tahu 15 lantai. Wah, itu kan ekonominya kan juga akan tumbuh dari sisi bangunan konstruksi. Oh iya, tapi jangan sampai pada saat investasi itu masuk, tapi banyak orang yang banyak orang yang dikorbankan di situ. Apalagi kalau kita bicara UMKM kan. Nah, ini kan enggak gini. Kalau saya sih ngelihatnya sih agak riskan sebenarnya. Benar. Ini kita terlalu ngambil banyak resiko Kalau saya nih kebijakan seperti itu. Bang Gun. Miris. Iya pastinya, Menyedihkan. gitu kan. Iya pastinya gitu loh. Kecuali pada saat misalkan mau direvitalisasi, mau dihancurkan, pedagang mendapatkan tempat di mana, gitu kan ya. Terus coba deh kasih komunikasi yang baik gitu kan ya ke pedagang gitu. Selanjutnya cobalah diapakan ya dikasih solusi juga kalau misalkan nanti pusat pasar ini jadi, mereka kalau seandainya balik ke pusat pasar tuh seperti apa gitu kan perlakuannya. Kalau misalkan disuruh beli ruko tadi seperti yang dikatakan beliau, walau bisa beli gitu kan ya kan. Saya nggak yakin untuk pedagang-pedagang yang kelasnya tuh cuman bisa dapat 100-200 ribu per hari untuk ditawarin harga katakanlah rukonya itu 100 jutaan gitu kan ya. Itu nggak mungkin, nggak masuk di kepala saya sih sebenarnya gitu. Nah saya juga mempertanyakan juga kalau misalkan ada beberapa anggaran kementerian dari pusat ya, misalkan Kementerian PUPR yang membangun sejumlah sarana maupun prasarana publik yang ada di Kota Medan gitu kan. Kenapa itu nggak dilakukan juga di sini untuk khususnya untuk pusat pasar itu tadi gitu kan ya. Ya masih jadi pertanyaan juga gitu. Walaupun kita tahu ya belakangan ini tuh kan kalau saya menilai ya pusat pasar dulu dan sekarang atau kita bandingkan 5 tahun yang lalu memang jauh lebih sepi. Iya kan ya, memang transaksinya itu turun banget gitu kan ya. Banyak beberapa lantai itu yang kosong gitu ya. Tapi kalau itu dijadikan pembenaran untuk dihancurkan, enggak juga gitu loh. Banyak orang yang masih bergantung dari situ. Jadi kalau ini dihancurkan, ini pedagang nggak diperhatikan, ya artinya sama kita menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang disebutkan oleh beliau itu tadi gitu loh. Jadi nggak fair juga gitu loh. Ada baiknya kalau saya sarankan sih cobalah bangun komunikasi yang baik sama pedagangnya gitu kan ya. Coba bertemu langsung lah begitu kan ya, dipertemukan. Kan nggak apa-apa kan kita diskusi terus beberapa bulan ke depan baru kita nanti bisa mencapai kesepakatan tertentu gitu kan, baru itu dilakukan kan nggak masalah. Nggak usah terlalu buru-buru. Nggak usah terlalu buru-buru juga kali ya kan ya. Nggak terlalu buru juga. Kalau kita masih bisa, kalau saya nih ngelihatnya ya, masa tega sih dengan pedagang kecil gitu ya, dengan pedagang yang penghasilannya itu udah katakanlah susah buka dasar gitu kan ya, susah cari uang dari situ, terus tiba-tiba kita hilangkan nih tempat dia untuk mengeraup penghasilan dari situ. Masa iya setega itu gitu loh, masa iya berani sih melakukan hal seperti itu gitu kan ya. Jadi jangan gini ya, ada baiknya kebijakan yang diambil tuh coba dilihat dulu dari sisi kemanusiaan itu seperti apa gitu loh. Kalau data ekonomi ya pastilah pengangguran akan naik, jumlah kemiskinan juga akan bertambah gitu kan ya. Kemiskinan itu bukan angka 4 ribuan tuh lagi, diakumulasikan dari jumlah anggota keluarganya itu berapa. Akhirnya kan tingkat kejahatan ditambah juga kan? Ya itu konsekuensi akhirnya akan ke sana memang gitu loh. Dan di tengah kondisi ekonomi kita tuh saat ini tuh juga lagi dalam posisi yang stagnan, cenderung turun. Oke, terima kasih Bang Gun. Artinya kami udah pahami. Yang jelasnya siapapun itu, bagaimanapun itu, beda subsidi, beda pengelola pengusaha. Pengelola pengusaha adalah oriented profit, subsidi pemerintah adalah sosial utama kesejahteraan masyarakat. Nanti kita akan godok bersama.
Tentu kata orang bilang kerakap batang kerakap jangan ditebang si batang timun. Bercakap pun kita banyak bercakap. Elok break dulu. Kita dengarkan musik sambil minum. Yuk. Nero, Ah. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Doa kami cuma satu, tetap dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala dan Amin. sehat walafiat. Kan itu ya? Amin, betul Bang Munir. Setuju Kori? Setuju dong. Yang jelasnya kita masih kepada tajuk polemik revitalisasi pasar. Di dalam kapasitas ini, sebagaimana saya ungkapkan tadi, di sana ada yang namanya pedagang tradisional, ada yang namanya pedagang yang sudah go nasional dan go internasional. Tapi tempat yang berbeda. Yang namanya pusat pasar hampir rata adalah pedagang tradisional. Betul. Yang seharusnya secara utuh harus disubsidi dong, kan Iya, gitu. betul. Jangan kita bikin ke sana datang investor untuk artinya memberikan hal karena sifat investor adalah oriented profit, tapi subsidi adalah sifatnya sosial, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Sebagaimana tadi dibilang Bang Gunawan, Ya. artinya kita melihat dengan kondisi yang ada di sana akan ada pengangguran. Pengangguran itu tidak sekedar pekerja aja, tapi keluarga pengangguran tadi juga Akumulasi merasakan keluarganya juga, iya. jadi penganggur yang luar biasa kan begitu. Tingkat kemiskinan akan terjadi sangat-sangat luar biasa. Sangat besar, betul sekali. Yang menjadi pertanyaan kepada Bang Gunawan, efek dia secara ekonomi bagaimana? Artinya fluktuasinya dengan ditutupnya. Kan ini pusat pasar ini secara umum perputaran uang di sana walaupun saat ini tidaklah sebagaimana yang terpikirkan kita seperti yang lalu-lalu karena terjadi penurunan. Tapi secara perputaran cash flow-nya itu kan luar biasa gitu, Bang. Jadi secara hierarki ini bagaimana? Apakah pengaruh terhadap per kapita daripada katakanlah bisakah mempengaruhi inflasi atau deflasi terhadap perdagangan ini? Ini awak mau tanya dulu ini pada Bang. Gini, kalau misalkan ya ada satu pedagang besar yang ada di pusat pasar, nggak satu sih sebenarnya banyak ya. Banyak. Saya kalau misalkan ngecek pusat pasar itu lantai dasar itu banyak pedagang daging sapi, pedagang hortikultura yang jual-jual barang pecah belah gitu kan ya. Ya itu kan didominasi di lantai satu ya. Ada juga jual daging ayam di situ. Kalau misalkan tiba-tiba dia terhenti gitu, gitu kan ya, hilang gitu, artinya pasar itu nggak diaktifkan gitu kan ya. Ya nantinya si pedagang besar tadi itu dia akan nanyakan sama pedagang pengecernya, kamu mau jualan kemana, kan gitu kan ya. Kamu mau nggak masih jadi rantai pasoknya kita gitu loh, kan gitu. Betul. Kalau seandainya tiba-tiba dia bilang saya nggak jualan lagi, berarti kehilangan dong dia kan. Iya. Dia terpaksa nih harus cari pedagang yang lain, kan begitu. Pedagang besar mempercayakan barangnya dijual ke pedagang pengecer ini butuh hubungan emosional yang kuat, kepercayaan tertinggi di antara mereka gitu ya. Kalau selanjutnya misalkan apakah nantinya penjualan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan bahan pangan pokok strategis akan berkurang? Harusnya sih enggak. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia butuh makan, butuh hidup. Tetapi bagi pedagang yang menjual pecah belah itu resikonya besar. Ya kan ya, dia punya stok barang nih yang ada di situ nih, yang ada di pasar tadi itu, dia bingung dijual kemana, mau dijual kemana. Betul. Gitu kan. Sementara orang tahu bahwasanya untuk menjual pernak-pernik lebaran, menjual kayak perabot-perabot rumah tangga dalam bentuk hiasan itu tadi itu banyak di situ. Terus tiba-tiba menghilang dari situ. Konsumen yang biasanya mencari di situ dia akan bingung juga. Ini saya mau cari kemana? Betul. Gitu loh. Ini saya mau cari kemana? Kalau konsekuensinya, misalkan nih pedagang tadi bingung, saya mau cari kemana nih barang-barang yang tadi. Kalau misalkan nanti saya ditutup, saya mau jual kemana nih? Dia bingung nih. Kalau dalam posisi bingung di situ, dia bisa aja begini loh. Ya udah deh saya jual murah. Ya kan. Yang penting habis. Dia rugi dan itu deflasi namanya. Kan gitu kan ya. Nah, dia rugi pasti kan. Jadi kerugiannya bukan hanya kehilangan tempat, tapi dia juga kehilangan modal di situ kan. Kan begitu. Kalau pedagang hortikultura, stoknya tuh satu hari selesai ya 2 hari lah paling banyak. Betul. Ya. Ada barang sore selesai, ada barang sore selesai. Masalahnya kan bukan hanya barang yang cepat habis itu tadi, tapi kan
dia dapat apa setelah nanti kalau misalkan itu ditutup? Dia cari makan di mana gitu loh. Dia cari makan di mana gitu. Nah ini perlu dipikirkan. Jadi jangan ini ya, jadi kalau misalkan mau melakukan revitalisasi, ini ngomongnya bukan hanya ke pedagang lagi loh. Pedagang dikasih tahu kalau misalkan begini solusinya. Oh nanti ada tempat baru untuk semua pedagang di sini sementara. Jadi tolong dong komunikasi ke konsumen kalian, ke langganan kalian, kami ada di sini. Nah, gitu. Itu kalau seperti itu solusinya, kan begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau misalkan apakah itu nantinya akan menyumbang potensi kenaikan harga? Saya pikir sih untuk inflasi nggak pengaruh. Tetapi kalau deflasi di beberapa komoditas tuh iya, gitu kan ya, beberapa aja gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ke depan gitu kan ya, apakah itu nantinya geliat ekonomi akan turun gitu kan ya. Jadi begini, ada potensi pada saat nanti pusat pasar tutup gitu kan ya, pusat pasar itu tutup, ada limpahan di pedagang lain, misalkan pedagang-pedagang yang ada di sekitar pusat pasar itu yang dekat lah misalkan ya. Kalau Sutomo itu kan katakanlah Sukarami gitu kan ya, yang agak sedikit dekat atau mungkin Pajak Sambas gitu kan ya. Nah begitu tuh Aksara mungkin ya. Nah mereka bisa aja mendapatkan lonjakan jumlah konsumen di pedagang yang itu tadi. Tapi kita nggak menyelesaikan masalah kehilangan pekerjaan, pendapatan di pedagang yang ditutup itu tadi. Ribuan loh, ada ribuan itu bukan sedikit gitu loh. Itu bukan sedikit gitu kan. Dan apa ya? Kita nggak bisa, ego kita tuh nggak bisa kita tekankan di situ gitu. Bahwa saya ini harus tutup gitu loh. Oke. Apakah itu sebuah tindakan yang menolak pembangunan? Nah, kan orang kan ada bilang kan, kalau misalkan kamu tidak melakukan, kita kan misalnya gini, ada konsep atau desain bahwasanya ke depan nanti itu Medan Mall dan sekitarnya ada pusat pasar itu akan dibangun sebuah gedung megah yang lebih manusiawi, lebih humanis gitu kan ya. It's okay gitu loh. Kalau memang mau ke arah sana tuh it's okay, tapi prosesnya itu tadi juga harus dilalui dengan cara-cara yang baik lah. Kalau saya bilang seperti itu. Jangan menutup mata pencaharian orang di tengah situasi yang sekarang gitu loh. Kenapa? Karena bukan gampang loh. Dari hasil observasi saya ke lapangan ya, hasil penelitian ini, hasil kajian ini. Jadi belakangan ini kalau kita lihat ya, udah banyak muncul pedagang-pedagang kecil yang baru akibat kesulitan ekonomi. Buka usaha, ya termasuk salah satunya itu buka usaha kedai kelontong gitu kan ya. UMKM lah istilahnya. Ya, UMKM lah ini, jual daging ayam, jual barang kebutuhan bahan pangan pokok. Tapi nggak lama. Contoh yang paling banyak itu jual ayam potong. Dia jual di dekat rumahnya di pinggir jalan untuk bertahan hidup, tapi nggak lama seminggu kemudian dia hilang. Kenapa? Karena dia nggak mampu menyerap orang yang nggak punya uang untuk beli barangnya dia lagi gitu loh. Memang luar biasa apa yang disampaikan Bang Gunawan. Bang Deddy sampai bilang, aku ada yang mau sampaikan lah begini. Bang Gunawan. Karena Bang, gimana Bang? Gini, kekhawatiran kami ini kan pemerintah ini main sistem daya ini. Iya. Berapa kali kami dicoba terbakar. Ya. Nah kalau abang bilang tadi pedagang kami harus pindah ke pasar-pasar yang ada dekat itu, kan abang juga lakukan observasi, layak nggak pasar kita yang itu ada? dia. Layak nggak? Nggak ada yang layak. Kenapa? Perhatian pemerintah terhadap ini kurang, terhadap pedagang ini. Jadi kenapa kami harus mengembalikan pusat pasar itu sebagai pasar tradisional? Ya ini tadi, penolakan kami terhadap revitalisasi. Ya. Itu kan harusnya dibikinkan cagar budaya, karena itu kan Betul. apa? Peninggalan Belanda. Iya. Ya. Tahun 88 itu 86 dibangun, 88 diselesaikan. Iya. Artinya udah 36 tahun lebih kurang. Itu kan inti masyarakat di situ. Artinya ikon Sumatera Utara itu jangan sampai hilang. Betul. Hari ini banyak kali yang dihilangkan wali kota. Tugu titik nol udah hilang. Gambar dia yang bertaburan di mana-mana gitu. Jadi artinya hari ini janganlah kayak gini. Artinya ayo manusiakan kami. Karena kami berpikir pemimpin kami ini hari memang manusia. Tapi kalau kami nggak dimanusiakan, berarti kan kami menganggap pemimpin kami ini nggak manusia gitu. Nah, Bang Deddy setelah aksi kemarin hari Senin, hari Selasanya kan wali kota mengundang secara langsung perwakilan dari para pedagang. Bang Deddy terlibat di dalamnya, itu bagaimana perbincangan? Tidak ada persetujuan kami, artinya tidak ada deal-deal kami. Dia hanya menyampaikan yang ada di pikiran dia. Pikiran kami tetap menolak revitalisasi. Jadi framing-framing yang dibuat di Instagramnya wali kota itu saya rasa itu pembunuhan apa kami lah
perjuangan kami. Ya, karena memang berita-berita yang beredar ya. Nggak ada, itu nggak betul. menyebutkan Wali bahwa kota para itu- pedagang menyetujui revitalisasi. Wali kota itu memang waktu mungkin lagi nulis IG itu lagi bingung dia karena serangan masyarakat itu. Oke. Saya rasa dia bingung kenapa? Ya mungkin dia bingung kenapa? Kondisinya masyarakat di situ menolak, hanya minta bagaimana agar tidak direvitalisasi namun direnovasi atau diperbaiki. Jangan ujuk-ujuk dia bikin masyarakat pedagang setuju. Saya tegaskan, saya pimpinan aksi dan pimpinan organisasi menyatakan apa yang disampaikan oleh wali kota itu menurut saya dan pedagang yang ada itu hoak. Oh. Jadi jangan ujuk-ujuk dia menyenang-nyenangkan masyarakat atau orang-orang yang mungkin masuk tendensi-tendensi politik seolah-olah dia bisa menundukkan pedagang ini. Enggak. Berarti tetap sampai sekarang Sampai menolak sekarang kami revitalisasi pasar. walaupun ada bahasa negara kita nih Pak, NKRI harga mati. Kalau ini revitalisasi itu no. Iya, iya, iya. Renovasi harga mati. Iya, Itu ini aja. dia, renovasi harga mati. Tahu bah kata Revitalisasi pantun. Ha-ha. Kalau lokan katakan lokan, Cakep. jangan batang dibelah-belah. Ay, Mak Jang. Jangan gara-gara ambisi yang berlebihan orang lain yang susah kan Nah. begitu. Ya. Luar biasa lah ini ya kan. Iya. Artinya oke lah. Kita banyak lagi mau kita godok ini. Betul, betul. Cuman adikku juga ini Ini dia. ada Guntur di sini. Kami juga ingin dengar Guntur lah Gun. Silakan Gun. Ah. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, tetap di dalam bingkai Markombur, polemik revitalisasi pasar. Jadi intinya kita bersama-sama harus melindungi para pedagang, harus melindungi yang bergeliat untuk mencari makan. Harapan kita juga kepada pemerintah, satu hal yang paling miris permintaan mereka. Kami nggak minta apa-apa Pak. Kami hanya minta kami Bapak lindungi selaku orang tua kami. Itu permintaan seluruh para pedagang yang ada di sana. Kami bisa bantu Bapak sepenuhnya kapanpun Bapak inginkan kami. Tapi bantulah kami. Itu bunyinya Bang. Iya. Artinya Bang, secara eskalasi kita sudah tahu ini, apalagi statement semalam apapun alasannya harus revitalisasi itu ya. Iya. Dan ada janji nanti kita akan berbicara lagi dengan pihak pengelola. Sampai saat ini Abang tetap pada prinsip surat 2023 dari DPR itulah komitmen DPR. Ya. Tidak ada surat lain. Tidak ada. Nah, artinya secara bersama-sama harus sama-sama kita patuhi ini. Iya. Harapannya kan itu. Harusnya gitu. Ada Gimana? solusi nggak Bang Deddy yang diberikan Pak Saya Wali rasa kemarin? solusi- Relokasi atau apa begitu? Solusinya ya seperti yang disampaikan abang ini, ayo duduk bersama dulu. Ya. Kan begitu. Yang jelas kan pedagang itu tetap ada satu keputusan, tolak dulu revitalisasi. Sampai dengan ada win-win solusi yang betul membahagiakan pedagang itu, dari mensejahterakan pedagang tadi. Artinya, oke lah terjadi revitalisasi tadi kita bilang. Kami ini diletakkan di mana? Itu Karena sudah mereka ini dipertanyakan tidak mau ke berpisah Pak bang, Wali, karena ikon kota Medan tadi itu kan pusat pasar. Pusat Ya. pasar. Hari ini kan coba dihilangkan dengan untuk pembangunan sistem-sistem kota. Oke, kalau untuk menata kota boleh. Kenapa nggak diremajakan aja bangunannya? Kenapa harus direvitalisasi? Kan artinya merugikan banyak orang, mulai dari masyarakat kecil, pengusaha di situ, dan banyak kemarin yang terbakar itu bang, habis dia barangnya semua, nggak bisa diganti. Yang kami sialnya kemarin kan PPKM kemarin, kami harus tutup. Iyalah. Itu saya lawan. Apa bantuan pemerintah pada kami bang? Utang kami di bank harus dibayar juga kan? Betul. Apa tekad pemerintah untuk membantu kami? Nggak ada. Toh akhirnya jadi ancak korupsi juga kan sama mereka. Covid semalam. Kami dampaknya apa? Hancur. Tidak ada pembeli bang. Nah, di mana posisi pemerintah? Kok pemerintah ini nggak hadir sama kami hari ini? Kok malah kami dikerdilkan begini dengan cara-cara menggandeng investor untuk masuk membiayai proyek-proyek seperti begini? Janganlah. Artinya kan hari ini pemerintah itu harus hadir sama kami, bukan menjauhi kami. Kan ada anggaran yang bisa diusulkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi apabila ini mau dibangun.
Artinya ketika masuk sama dengan pasar Aksara Bang, digratiskan semua kan. Ketika itu diminta PD pasar disuruh kembalikan lagi uangnya. Gratis kata wali kota. Nah, kalau kami masuk lagi ke pasar ini Bang, berapa lagi kami harus membayar Bang? Penampungan itu saya rasa kalau nggak didesain nggak bagus, nggak ada yang mau ke situ tuh. Akhirnya jualan di rumah. Karyawan apa? Putus. Keluarganya gimana? Ada nggak bantuan untuk keluarganya? Apa harus mereka menunggu beras PKH? Nggak mungkin. Pendidikan anaknya nanti macam mana? Itu tadi eskalasi besar ini. Hari ini wali kota saya berpikir hari ini dia membuat gejolak ini. Gejolak di masyarakat. Seharusnya dia sebagai pemimpin tenangkan dulu masyarakatnya untuk menjaga Kamtibmas menuju pilkada ini. Iya. Tapi hari ini kan dia buat ini skenario-skenario, makanya kami bilang dia public enemy sama kami. Itu yang terjadi. Makanya saya berharap ya pemerintah yang ke depan ini jangan melirik ini untuk diinvestorkan. Ajukan ke pemerintah pusat anggaran untuk perbaikan pasar atau renovasi pasar. Selesai. Tidak ada yang disakitin. Ini kan kami disakiti nih Bang. Betul. Digantung nggak betali. Terjadi pembangunan di sini satu dua. Paku bumi kan retak juga dinding kami Bang. Betul. Banjir itu kan sudah menjadi abrasi di bawah itu Bang. Banjir-banjir yang di pusat pasar itu abrasi ke bawah. Ketahanan gedung ada, nggak ada lagi itu. Ketika mereka tokok paku bumi itu bergetar semua Bang. Kalau bisa pun rubuh itu pasti. Berapa kedalaman itu nanti Bang ditaruh ke paku bumi Bang? Iya. Bangunan kami udah 36 tahun. Ada 86 betul. Nah, jadi artinya hari ini ya udahlah. Kami pedagang di pusat pasar ini dengan tegas menolak revitalisasi tersebut. Iya. Apapun ceritanya kami siap berdarah-darah untuk itu. Itu harga matinya Pak. Diperjuangkan ya Bang Deddy. Iya, Ya, harus kami mudah-mudahan perjuangkan itu. Kita doakan Bang Deddy jangan sampai berdarah-darah lah. Ada solusi yang terbaik yang bisa Ya kalau nggak ada solusi Pak pasti dibakar mereka toh. Ya. Bang Gun, artinya ini luar biasa ini Bang Gun. Bang Gun kita sampai sedih kali mikirin. Apa sih aku bingung jalan keluarnya. Itu dulu pasti. Jadi begini Bang Gun. Pesan-pesan Bang Gun lah terhadap apa yang terjadi polemik saat ini, apalah kita kira-kira. Ini sebenarnya obrolan yang paling panas yang pernah saya alami di TVRI ini. Serius. Karena emosinya dapat ya Bang, ya, karena Bang Deddy hadir langsung karena di ini sini. ya, karena udah ngelibatkan apa ya? Ngelibatkan hajat hidup orang banyak di sini gitu kan ya, langsung gitu kan. Kalau saya sih berharap begini ya. Saya nggak mau sih sebenarnya kalau ada banyak penambahan jumlah seperti yang di awal tadi, ada penambahan jumlah pengangguran, kemiskinan yang sangat ekstrim belakangan ini gitu loh. Tadi beliau mengatakan bahwasanya kalau kita nggak boleh jualan, kita jualan di rumah. Nggak segampang itu jualan di rumah sekarang. Dia berhadapan lagi dengan pedagang yang udah lama di situ kan ya. Berjualan di rumah itu juga nggak gampang. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak ngasih utangan, juga nggak ada yang mau beli. Betul. Jangan salah gitu loh. Jangan salah lihat situasi ekonomi yang seperti yang sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ini dipaksakan terus gitu kan ya. Kalau saya sih berharap ini didengarkan sampai ke pemerintah pusat, ini dijadikan bahan perhatian sama pemerintah gitu kan ya. Terus saya juga berharap di masyarakat nggak hanya pedagang yang dilibatkan, tapi masyarakat yang lain juga dilibatkan gitu kan ya. Stakeholder yang ada di lingkungan juga dilibatkan gitu kan ya. Kita jangan bicara hanya pedagang di dalam juga, pedagang di sekitarnya juga banyak gitu kan ya. Nah saya cuma pingin gitu kan ya. Jangan sampai yang ada sekarang ini, yang terjadi sekarang ini itu justru menimbulkan gejolak di masa yang akan datang, gejolak sosial maksudnya, gitu loh. Karena beliau tadi dia bilang saya berdarah, saya akan berjuangkan gitu kan, nggak usah lah ya, nggak usah. Dan kalau saya ngelihat kan beliau juga masih terbuka dengan beberapa kemungkinan yang mungkin bisa diterima oleh pedagang gitu kan ya. Coba ketemu dulu deh, ketemu dulu gitu loh. Kalau investor yang datang ya bukan pemerintah ya, bukan anggaran kementerian atau APBD atau APBN di situ gitu kan ya. Ya kita nggak akan pernah dapat jaminan bahwasanya dia mau nih secara sosial gitu kan ya, membagi-bagikan rukunya secara gratis kepada masyarakat yang udah kehilangan lapaknya digarakan tadi itu, digarakan di gara-gara itu tadi, gara-gara digusur itu tadi gitu kan ya, gara-gara dihancurkan itu tadi gitu kan ya.
Itu kan bukan tipikalnya investor seperti itu. Investor tuh ya kalau misalkan dia udah investasi dia akan dapat untung Betul. di situ. Gitu kan ya. Sementara tadi kalau misalkan itu cagar budaya, ya udah coba balikin aja. Kan kita kan punya aturan tersendiri dengan cagar budaya itu seperti apa perlakuannya, gitu kan ya. Ya kalau bisa sih, kalau misalnya itu masih aset pemerintah, ya pemerintah aja deh coba yang turun di situ. Ya kan ya. Jangan libatkan investor dulu deh, bilang gitu kan ya. Satu lagi Bang, kalau itu dikelola pihak ketiga Bang, BUMD ini bakal tutup BUD pasar karena pendapatan terbesar itu di pusat pasar. Betul. Nah, kita 700 karyawan loh. Iya. Kita belajar lah dari MTC ya. MTC itu kan swasta ya, Iya, bukan pasar tradisional di bawah pemerintah gitu kan ya. Ya jelas kan. Tentunya kan mereka juga lebih profit oriented dibandingkan yang lainnya gitu kan ya. Tapi bukan berarti nggak boleh pemerintah atau pemerintah nggak boleh juga. Maksudnya bukan berarti pemerintah tuh nggak boleh juga berorientasi pada keuntungan dan semua orang kayak gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dengan kondisi seperti yang sekarang ini ya, saya seharusnya nggak ada taruhan-taruhan ya, ketaruhan-taruhan yang justru mempertaruhkan nih hajat hidup orang banyak yang ada di situ gitu loh. Kalau saya sih nggak mau lah seperti itu. Kenapa? Ekonomi udah demikian sulitnya hari ini, daya beli sudah sedemikian terpuruknya gitu kan. Daya beli yang terpuruk ini nggak menjanjikan nih para pedagang kalau mereka direlokasi akan ada pembeli di situ. Itu sih yang mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Artinya ini kan waktu kita mepet juga. Artinya 1 menit ke depan Bang Depi untuk memberikan closing statement dan harapannya kepada Iya, pemerintah. harapannya apa nih untuk para Saya pedagang harap di luar pemerintah itu lebih memikirkan masyarakat kecil lah. Iya. Yang hari ini kami anggap abai. Karena dengan apa yang digenjot oleh wali kota infrastruktur ini tidak menyentuh kami. Pasar-pasar di kota Medan ini babak belur kok. Nah kami meminta pemimpin yang Medan atau Sumut ataupun di pusat sana, kami masih ada di sini sebagai rakyat yang mencari nafkah tanpa dibantu oleh pemerintah. Hari ini kami minta pemerintah bantu kami gitu. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih. Bang Gun, closing statementnya apa kira-kira Bang? Bingung ya. Saya mendoakan yang terbaik untuk solusi yang terbaik bagi masyarakat dan saya sih lebih tetap ya pada berpihakannya kepada bagaimana supaya para pedagang tadi itu tidak dirugikan. Iya. Karena memang posisinya itu sangat sulit untuk mencari penghasilan di situasi ekonomi yang seperti sekarang ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang kami sayangi dan mencintai. Yang jelasnya, kalau pelepah katakan pelepah, jangan batang dibelah-belah. Kalaupun kita menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah, jangan pula orang lain yang menjadi susah. Belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Waduh. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Dan saya Kori pamit undur diri. Pemirsa terus saksikan Markumur setiap hari Senin sampai dengan Kamis ya pukul 15 waktu Indonesia Barat karena akan banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang akan kita dapatkan bersama dan mudah-mudahan solusi juga kita dapatkan dari permasalahan yang sudah kita perbincangkan. Baik, sebelum kita berpisah kita masih dihibur juga nih bersama dengan Nero Band. Sampai jumpa.